Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah. Udah ada yang batal? Ada yang batal belum? Belum? Masya Allah. Dari Ramadan pertama sampai sekarang belum ada yang batal? Hebat sih. Berarti maghribnya nggak ada yang buka gitu. Masya Allah. Oke teman-teman. Nah di sini kakak akan menjelaskan ya materi pembelajaran tentang akidah akhlak. Nah di sini teman-teman bisa membaca, membiasakan akhlak terpuji, husnudzon, roja dan taubat. Nah pertama-tama sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Ya barangkali di sini kan ada yang mengusulkan. Baik, berdoa, silakan. Sudah selesai. Oke teman-teman, yang pertama itu ada husnudzon. Teman-teman tahu nggak apa itu husnudzon? Oke, slide pertama. Nah, tujuan pembelajaran. Sebelum kita masuk ke materi husnudzon ini, kita masuk ke tujuan pembelajaran dulu. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian husnudzon, roja, dan taubat. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri sifat husnudzon, roja, dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan syarat-syarat taubat. Yang keempat, siswa dapat melafalkan dan menghafalkan doa-doa taubat dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dan yang kelima, siswa dapat mengemukakan keutamaan dan manfaat husnudzon, roja, dan taubat. Oke, next. Next ya. Oke. Nih, jadi penjelasan singkatnya adalah husnudzon itu apa, teman-teman? Coba Anissa Puspita. Husnudzon itu artinya apa? Ya, husnu itu baik dan al-dhon itu artinya prasangka. Nah, ketika digabung menjadi husnudzon artinya prasangka baik. Nah, kita ini sebagai umat Islam dituntut untuk berhusnudzon terhadap sesama. Karena di dalam berhusnudzon kita akan menjadikan pribadi yang tentram akan segala sesuatu prasangka. Misalnya, ketika uang kita hilang, sedangkan uang kita itu ketika kita duduk bersama teman, kita jangan langsung menuduh bahwasanya kamu ya yang mengambil uang saya. Jangan, tetapi kita itu harus berprasangka baik dulu terhadap teman. Nah, next. Nah, dari husnudzon tadi dapat dibagi menjadi tiga. Ya. Yang pertama itu adalah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, husnudzon pada sesama. Yang ketiga, husnudzon pada diri sendiri. Oke, next. Nah, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu sebagai umat Islam diwajibkan hukumnya untuk berhusnudzon atau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah menzalimi hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri ketika mencoba hambanya, menguji hambanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah membebani seorang hamba melebihi batas kemampuannya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Tuh. Segitu sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ya teman-teman. Bayangkan segala nikmat-nikmat yang kita telah rasakan selama ini, dari yang tidak kita sadari, yang kita sadari, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita secara cuma-cuma. Benar gak? Contohnya kayak gini teman-teman.
Apakah teman-teman ketika bangun tidur meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya nafas? Ada yang meminta? Saya jamin 100% nggak ada yang minta. Betul? Betul? Itu dia. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita secara cuma-cuma, secara gratis. Tapi apa yang kita lakukan kepada Allah? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, ya, maka Allah akan menambah nikmat itu. Dan barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, maka ketahuilah azab Allah sangat pedih. Yang selanjutnya adalah husnudzon kepada sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yattab ba'du 'alaikum ayuhibbu ahadukum ayyakula lahmu akhi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Boleh minta tolong pada Desta untuk membacakan artinya? Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwa kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ya, betul sekali. Pada husnudzon pada sesama ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita, teman-teman, ya, agar kita itu selalu berhusnudzon kepada teman-teman, pada sesama kita. Ada kalanya ketika kita tidak sadar itu menggunjing sesama teman, benar. Ketika kita sedang asik-asiknya berbicara, mengobrol, selalu aja ada bahan untuk membicarakan kesalahan orang lain. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan kepada orang yang selalu menggunjing, orang yang selalu membicarakan aib orang lain. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengibaratkan orang tersebut sebagai orang yang memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Na'udzubillah itu na'udzubillah. Baik, yang ketiga, husnudzon kepada diri sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil aqab bi'sal ismuhu fusuqu ba'dal iman. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan ialah panggilan yang buruk setelah iman. Jadi kita itu juga harus berhusnudzon, teman-teman, kepada diri kita sendiri. Kita tidak boleh yang namanya, kalau istilah zaman sekarang itu apa? Yang enggak pede itu apa? Insecure, ya. Nah, insecure. Kita itu tidak boleh insecure, teman-teman, terhadap diri kita sendiri. Melainkan kita itu harus percaya diri kepada diri kita sendiri. Maka kita tidak diperbolehkan untuk berhusnudzon terhadap diri kita sendiri. Nah, larangan bersuudzon. Nah, ketika kita membahas suudzon tadi, maka ada lawannya, teman-teman, yaitu suudzon. Nah, suudzon itu apa? Suudzon itu prasangka yang buruk. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan, ya,
dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman artinya, dan supaya dia mengadab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Dari ayat sini aja Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazab orang-orang dari golongan baik munafik maupun musyrik yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan dapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahatnya tempat kembali. Quran surah Al-Fatih ayat 6. Nah, inilah larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersuudzon kepada sesama, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Pikirkan saja, ketika kita telah diberikan suatu kenikmatan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, kita tetap saja berprasangka buruk kepada Allah. Misalkan gini, ya Allah, mengapa sih ini cobaan silih berganti ya Allah? Apakah kamu nggak sayang sama saya ya Allah? Apakah kamu nggak cinta sama hamba-Mu ini ya Allah? Apakah kamu ini tidak ridho kepada hamba-Mu ini ya Allah? Enggak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji itu untuk apa teman-teman? Untuk meningkatkan derajat kita pada derajat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menguji keimanan kita agar menjadi seorang yang iman dan bertakwa. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pernah berfirman di dalam Quran surah Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat-nikmat kepada kita, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai beberapa kali menyebutkan nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan. Oke, next. Nah, hikmah husnudzon. Boleh dibacakan Cindy Amelia, kelihatan nggak? Boleh. Husnudzon akan mendatangkan ketenangan hati batin. Orang yang memiliki sikap husnudzon pada Allah menunjukkan bahwa ia telah memiliki jiwa yang takwa, sabar, dan tawakal. Orang yang memiliki sikap husnudzon kepada Allah akan senantiasa dicintai Allah karena ia senantiasa menerima terhadap apa saja yang telah dilimpahkan kepadanya. Nah, betul sekali teman-teman, ini kuncinya. Di poin ketiga, orang yang memiliki sikap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa dicintai oleh Allah. Ya, bukan hanya dicintai oleh Allah, tapi dicintai oleh seluruh makhluknya. Karena apa? Kuncinya ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya ada bahaya sikap suudzon. Boleh dibacakan Mutia? Kelihatan nggak? Bahaya sikap husnudzon. Husnudzon akan menimbulkan penderitaan batin bagi pelakunya. Ia akan senantiasa gelisah karena batinnya dipenuhi dengan hubungan-hubungan yang tidak Berdasar. Husnudzon akan membuat seseorang jauh dari Allah. Ia akan berkesan terus-menerus dan menjadikan tekanan batin. Husnudzon akan menimbulkan retaknya hubungan dengan sesama. Terlebih lagi jika sasaran husnudzon tersebut munafik, dan pada puncaknya husnudzon bisa menimbulkan ketegangan, bahkan peperangan, karena masing-masing pihak menaruh kepentingan pada pihak lain. Ya, betul sekali teman-teman. Bahwasanya sikap suudzon itu dapat menyebabkan kita terjadinya permusuhan, saling tuduh menuduh, saling fitnah memfitnah, bahkan bisa saling menghina, bahkan saling membunuh hingga terjadilah suatu peperangan. Oke, next. Nah, kita sekarang masuk ke materi ar-raja. Apa sih ar-raja itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwasanya sesungguhnya akulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan bahwa sesungguhnya azabku adalah azab
sini unik teman-teman. Mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman mengampuni lagi Maha Penyayang terlebih dahulu sebelum Allah memberitahukan azab yang pedih? Karena Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk menghadirkan kasih cintanya kepada hamba-hambanya. Tetapi apabila hamba-hambanya tersebut membangkang, maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan dengan sesungguhnya Allah itu mempunyai suatu kehendak atau kemampuan untuk menghadap orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ar-raja ini adalah bisa dikatakan pengharapan. Pengharapan di sini maksudnya apa? Pengharapan itu maksudnya adalah mengharapkan ridho Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah dan sebagainya yang menyangkut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, next. Nah, ciri-ciri ar-raja. Ciri-ciri ar-raja itu adalah optimis. Nah, jadi seseorang itu harus optimis nih. Setiap orang itu nggak boleh pesimis. Jadi setiap apa yang dilakukannya harus percaya diri nih teman-teman. Entah itu dalam hal ibadah maupun hal duniawi, mereka harus optimis. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwasanya di dalam setiap ada kesulitan itu selalu ada kemudahan, teman-teman. Jadi nggak setiap yang selalu sulit itu tidak ada kemudahannya, pasti ada jalan keluarnya. Yang kedua, dinamis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza faragta fansur wa ila rabbika farghab. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan kalian, suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain dan hanya kepada Tuhanmu engkau berharapnya. Jadi seorang yang dinamis ini adalah orang yang tidak hanya berpangku tangan, yang tidak hanya bahasanya istilah keren itu sekarang apa? Rebahan doang bahasanya itu. Mereka itu tidak hanya rebahan saja, tetapi mereka juga selalu dinamis. Dia nggak mau yang namanya duduk-duduk santai sambil mengharapkan kasihan seseorang. Bahkan saya tuh sering kan ya kalau misalnya di jalan-jalan itu ada apa namanya pengemis kan di jalan. Nah, saya ada suatu kisah menarik. Saya waktu itu pernah ke Yasmin, tahu Yasmin teman-teman? Di situ kan suka ada yang ngamen, gitu, ada pengemis juga ya. Saya melihat ada seseorang yang yang kekurangan gitu, kakinya kurang satu, tetapi dia itu berjualan tisu. Mungkin teman-teman kalau misalnya sering ke Yasmin atau kemana itu sering pasti menemukan orang yang seperti itu. Nah, uniknya lagi saya melihat seseorang yang semua anggota badannya lengkap, tetapi apa yang dilakukan? Dia mengemis. Saya nggak habis pikir, kenapa orang yang mempunyai badan lengkap itu memilih untuk mengemis, sedangkan orang yang mempunyai keterbatasan mereka mau berusaha. Itu maksudnya yang dinamakan dinamis. Selanjutnya, next. Oke. Nah, cara membiasakan sifat raja. Nah, boleh mau Lydia bacakan? Dalam membiasakan sifat raja selalu bergantung teguh kepada tali agama Allah, yaitu agama Islam. Selalu berharap kepada Allah agar selalu diberikan kesuksesan dari dalam berbagai macam usaha dan mendapat hidup darinya. Selalu merasa takut kepada ancaman dan siksaan Allah di hari akhir kelak. Selalu cinta sabar kepada mahabbah. Selalu cinta mahabbah kepada Allah dan dalam beragam situasi dan keadaan. Yakin bahwa rahmat
Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Nah, itu teman-teman. Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi teman-teman itu ketika melakukan suatu kebaikan yang dimana kebaikan tersebut apalagi berguna untuk orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala sangat dekat pada hamba-Nya tersebut. Selanjutnya adalah hikmah Allah. Yang pertama, sikap roja atau roja itu merupakan sikap optimisme total. Sebagaimana seorang pedagang yang rela mempertaruhkan seluruh modal usahanya karena meyakini keuntungan besar yang bakal seperti yang segera diraih. Yang kedua, roja akan menjadikan seseorang hidup tanpa kesedihan. Sebesar apapun bahaya dan ancaman yang datang, tidak akan mampu menghapus senyum optimisme dari wajahnya. Dan yang terakhir adalah roja akan membuat seseorang berprasangka baik, membuang jauh prasangka buruk. Nah, di sini juga ada kaitannya teman-teman terhadap husnudzon yang kita bahas tadi. Next. Nah, sekarang ke pembahasan terakhir. Pembahasan terakhir ini bisa dibilang pembahasan yang sangat insya Allah berguna banget bagi kita ya. Yang tadi juga berguna, tetapi ini insya Allah sangat amat berguna bagi kita. Taubat. Apa sih taubat? Taubat itu dari bahasa Arab yang diambil dari kata taubah. Apa sih taubah itu teman-teman? Kembali. Maksudnya kembali ini apa? Ya, kembali ini maksudnya adalah bukan karena manusia itu secara lahir sudah dalam keadaan fitrah kan ya. Fitrah itu artinya suci. Maka taubat di sini dalam arti adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan maksiat, perbuatan buruk dan perbuatan yang lainnya yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, taubat juga berarti memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa dan kesalahan. Nah, taubat merupakan bentuk pengakuan atas segala kesalahan dan pernyataan menyesal atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Nah, jadi kata kunci dari taubat ini adalah pengakuan. Ya. Pengakuan. Jadi kita itu sebagai hamba itu harus mengakui dulu bahwasanya kita itu berdosa, kita itu pernah melakukan maksiat. Dan disinilah kerendahan diri kita diutamakan untuk meraih Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah pernyataan menyesal. Nah, ketika kita mengakui kesalahan kita bahwasanya kita telah melakukan ini, itu dan sebagainya, disusul dengan pernyataan menyesal, ya Allah, saya menyesal melakukan hal tersebut ya Allah. Hamba mohon tobat kepadamu ya Allah. Nah, insya Allah ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita sebesar apapun. Ya, ingat, sebesar apapun. Bahwasanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang datang kepadaku kata Allah, datang kepadaku untuk memohon tobat walaupun dosanya itu seluas bumi dan langit, tapi Allah nggak peduli. Allah nggak peduli seberapa banyak dosa hamba tersebut, tapi Allah akan langsung menghapuskan dosa-dosanya. Next. Nah, dasar-dasar taubat nih. Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan artinya saja. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu mencintai banget orang-orang yang bertaubat. Jadi, orang yang Allah cintai itu bukan orang yang enggak pernah salah, teman-teman, bukan. Tetapi orang-orang yang melakukan kemaksiatan, kesalahan, lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, taubat hukumnya wajib. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, hukumnya wajib teman-teman, bukan sunnah, bukan makruh, bukan mubah. Bahkan ini hukumnya wajib. Karena dari sinilah batas ketakwaan, batas
maksudnya batas kekurangan dari seorang hamba, sehingga hamba tersebut membutuhkan Tuhannya sebagai yang maha pengampun lagi maha penyayang. Yang ketiga, taubat bisa mendatangkan kemenangan. Bertaubatlah kepada Allah, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman sekalian, agar kalian beruntung. Next, syarat-syarat taubat. Yang pertama nih, kalau misalnya kita mau bertobat, kita itu harus ada syarat-syaratnya. Yang pertama, taubat yang dilakukan ketika itu juga. Nah, yaitu setelah sadar bahwa ia telah berbuat kesalahan. Nah, seperti ketika kita khilaf nih, melakukan suatu kekhilafan, misalkan menggunjing teman atau bersuudzon terhadap teman, maka kita langsung mengucapkan astagfirullahaladzim, bahwasanya itu tidak benar. Nah, itu teman-teman yang dimaksudkan poin pertama. Lalu poin ketiga, jika ada hak orang lain yang harus diselesaikan terlebih dahulu, misalnya hutang, maka harus diselesaikan. Nah, ini nih teman-teman nih, hutang. Teman-teman jangan menyepelekan hutang. Bahkan ya, orang mujahid, orang yang berperang di jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan diampuni dosa-dosanya kecuali apa? Hutang. Jadi hutang itu wajib banget teman-teman. Maka sebelum meninggal kita usahakan hutang-hutang kita sudah dibayarkan dari kita maupun pada ahli waris kita nanti. Yang ketiga, taubat hendaknya merupakan taubatan nasuha. Nah, itu sebenar-benarnya menyesal atas kesalahan yang diperbuat dan bertekad tidak akan mengulangi lagi. Nah, ciri-ciri syarat taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ini. Taubat hendaknya merupakan taubat nasuha, yaitu taubat yang sebenar-benarnya menyesal. Sebenar-benarnya yang tidak akan pernah dilakukan lagi. Yang keempat, mengakui dan menyadari bahwa dirinya sangat membutuhkan maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang terakhir adalah mengganti kesalahan dengan kebaikan. Di samping itu ada beberapa amal ibadah yang apabila dilakukan menghapus atau melebur dosa kita, misalnya kayak wudu. Nah, wudu itu merupakan salah satu yang dapat membersihkan dosa-dosa kita, lalu zikir dan sebagainya. Next. Nah, hikmah taubat. Yang pertama, orang yang bertaubat akan sadar bahwa tidak sempurna dan bisa berbuat kesalahan. Yang kedua, orang yang bertaubat tidak akan melakukan kesalahan lagi. Yang ketiga, orang yang bertaubat hidupnya akan dipenuhi dengan optimis. Yang keempat, orang yang bertaubat memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan surga Allah. Yang kelima, orang yang bertaubat akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, orang yang bertaubat akan bersih jiwanya dari dosa-dosa dan sifat buruk. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah orang yang bertaubat akan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Next, terakhir. Nah, ini doa taubat. Sebenarnya doa taubat ini ada banyak teman-teman, tapi saya hanya menyampaikan beberapa doa saja, seperti yang dimana doa taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Qala rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Yang kedua, dan taubatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang ketiga atau yang terakhir di sini ada doa Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baik, itu saja yang bisa kakak sampaikan untuk pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa kita jadikan sebagai pembelajaran di kemudian kelak. Baik, sebelum itu kakak mau absen dulu ya. Yang pertama Anissa Puspita, yang kedua Desta Kurnia Masri, yang ketiga Cindy Amelia Pinata. Oh, siapa? Eindi. Oh, Eindi. Yang keempat Maulida Khairunisa. Yang kelima Muha Rahmat apa? Iya, Rahmatullah. Oh, Mutia Rahmat. Baik teman-teman,
Terima kasih ya atas perhatiannya, atas pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat di kemudian kelak. Dari kakak sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.